Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, warga gereja dimanapun berada pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan yang menganugerahkan hari ini untuk kita jalani dalam berbagai aktivitasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sejenak mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau masih kembali menganugerahkan hidup yang baru yang kami miliki. Sebentar sebelum kami melaksanakan berbagai aktivitas pekerjaan kami, Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, dan juga berkati firman-Mu untuk boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian hidup kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Barik 29 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sumbangan untuk pembangunan bait suci. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Demikian firman Tuhan. Suatu pekerjaan besar tentu membutuhkan sumber-sumber yang tidak kalah besar juga, baik prasarana maupun sumber daya manusia. Dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Daud sedang mempersiapkan bagaimana bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan bait suci yang akan dilaksanakan oleh anaknya Salomo sebagai ketetapan dari Tuhan. Dia juga bukan hanya meminta bantuan dari bangsa-bangsa di sekelilingnya, tapi juga meminta kepada setiap masyarakat atau bangsa Israel sendiri. Sehingga ayat firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Mari kita garis bawahi kerelaan mereka dan bersuka cita. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur kesedihan, tetapi dengan sukacita, dengan kerelaan hati mereka memberikan sebagaimana yang diperlukan, menjadi persembahan sukarela dalam rencana pembangunan bait suci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, warga jemaat dimanapun berada pada pagi hari ini, dalam situasi dan kondisi masa-masa priorisasi hari-hari yang lalu dan hari-hari ke depan ini, baik priorisasi di tingkat jemaat maupun priorisasi di tingkat resort, kita membutuhkan sumber-sumber daya manusia yang cukup banyak. Karena itu di sini firman Tuhan ini ingin saya dorong agar kita renungkan dan kita aplikasikan dalam melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang dipercayakan olehnya melalui gerejanya GKPI yang sudah berumur 56 tahun tanggal 30 Agustus yang lalu. Baik juga pembangunan kerajaan Tuhan melalui jemaat-jemaat kita, masih layanan kita di jemaat Tangerang, jemaat Taman Walet, jemaat Tiga Raksa, Pos Kebaktian Mau Kesempatan, dan di jemaat khusus persiapan Citra Raya
biarlah kita mau mempersembahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan, khususnya dalam mengisi setiap ketua-ketua seksi, dalam mengisi jabatan-jabatan di tengah-tengah gereja kita dalam priorisasi di tahun ini. Marilah kita mengimani dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Mari kita renungkan dan kita lakukan. Relakanlah hidup kita, persembahkanlah hidup kita masing-masing untuk dipakai oleh gerejanya di tengah-tengah pelayanan demi pelayanan. Secara khusus GKP Jemaat Tangerang yang akan pada tanggal 6 September nanti mengadakan priorisasi dengan pemilihan secara online. Mari warga jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, biarlah memberikan partisipasinya untuk memilih, bahkan menyerahkan hidup dan kehidupan kita, harta milik yang kita punyai, untuk dipakai oleh pekerjaan-pekerjaan Tuhan, membangun bait Allah yang semakin lebih maju, semakin lebih mencintai setiap orang untuk membawa jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Karena itu mungkin saja kita tidak bisa memberi persembahan dalam jumlah besar. Namun jangan berpikir bahwa dengan atau tanpa dukungan kita pun pelayanan dapat hidup dan berjalan. Itu bisa saja benar, tetapi bukan itu masalahnya. Keterlibatan melalui persembahan adalah bukti solidaritas yang membawa sukacita besar karena kita telah memuliakan Allah melalui pemberian bersama. Karena itu, cobalah mulai melihat pelayanan-pelayanan yang memerlukan dukungan baik tenaga, pikiran, bahkan persembahan hidup kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Tanyakanlah diri Anda, bagaimana Anda dapat terlibat di dalamnya, membangun bait Allah, membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan selamat menunaikan tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan titipkan, Tuhan tempatkan di dalam hati, pikiran, dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua dalam mempersembahkan dengan sukarela, dalam sukacita kepada Tuhan. Ini aku, pakailah aku sebagai alat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, yang telah memilih kami, menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa dan kematian kekal itu. Tuhan anugerahkan kepada kami hidup yang kekal dalam iman percaya kami kepadamu. Tuhan, gerejamu sedang menantikan bagaimana kami boleh mengambil peranan dalam pembangunan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui priorisasi pemilihan kepengurusan kemajelisan di tengah-tengah gereja kami GKP, baik yang ada di Resort Tangerang, Banten ini maupun yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan semua kami boleh berpartisipasi, memberikan diri kami, hidup kami, harta milik kami, waktu, kepintaran, kebolehan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pergunakan Tuhan bersama-sama menyebarluaskan kerajaan Tuhan melalui pelayanan kami di tengah-tengah gerejamu GKP. Berkati seluruh kehidupan warga jemaatmu, berkati pekerjaan kami sepanjang hari ini. Hikmat kebijaksanaan yang daripadamu lah
dalam kuasa Roh Kudus menuntun mengarahkan kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.